Di tengah gemerlap lampu kristal aula pernikahan mewah di pusat Jakarta, aku berdiri membeku dengan dokumen tebal di tangan saat Rea, pria yang kucintai selama 4 tahun, bersiap mengucapkan ijab kabul kepada Sinta. Tapi hari ini, dokumen rahasiaku yang kususun dengan hati hancur dan harapan yang hampir padam ini akan mengubah segalanya, entah itu berarti aku kehilangan dia selamanya atau akhirnya kami bebas. Udara ruangan terasa berat, bau bunga melati bercampur parum mahal para tamu yang berbisik-bisik. Keluarga Rea, yang terkenal sebagai pengusaha properti besar di ibu kota, duduk di baris depan dengan senyum bangga. Ayah Rea, Pak Hadi, mengangguk puas melihat anak sulungnya akhirnya menikah sesuai harapan keluarga. Sementara itu aku, Dimas, hanya sahabat dekat dari masa kuliah di Bandung, berdiri di sudut ruangan dengan jas hitam sederhana yang sudah kusut karena tangan gemetarku sejak pagi. Aku ingat bagaimana semuanya dimulai 5 tahun lalu di kampus Universitas Padjadjaran. Rea adalah mahasiswa hukum yang selalu dikelilingi teman, sementara aku desainer grafis yang lebih suka menyendiri. Kami bertemu pertama kali di perpustakaan saat hujan deras mengguyur Bandung. Dia meminjamkan payungnya, dan dari situ percakapan kecil berubah menjadi malam-malam panjang berbagi mimpi. Awalnya hanya persahabatan, tapi lambat laun tatapannya yang lembut saat kami duduk di taman kampus membuat hatiku berdegup tak karuan. Di Indonesia, di mana keluarga dan agama masih menjadi pondasi utama, aku tahu cinta kami adalah rahasia yang berbahaya. Rea sering bilang, Dimas, aku takut. Keluargaku tak akan pernah mengerti. Tapi setiap kali kami bertemu di apartemen kecilku di pinggir Bandung, semua ketakutan lenyap. Kami berjanji akan saling jaga, meski dunia tak memberi ruang. Setelah lulus, Rea kembali ke Jakarta mengurus bisnis ayahnya, sementara aku membuka studio desain kecil. Hubungan kami tetap tersembunyi, hanya lewat pesan malam hari dan pertemuan rahasia di kai pinggir jalan. Sampai 6 bulan lalu, ketika Pak Hadi mengumumkan pertunangan Rea dengan Sinta, putri mitra bisnis keluarga. Ini untuk masa depan perusahaan, nak, kata ayahnya dengan tegas. Rea tak bisa menolak. Malam itu, dia datang ke apartemenku dengan mata merah. Aku harus menikah, Dim, tapi hatiku tetap milikmu. Aku marah, menangis, tapi akhirnya memeluknya erat. Sejak saat itu, aku mulai menyusun dokumen ini, bukan surat biasa, tapi kumpulan kenangan, oto-oto lama yang kami simpan, surat-surat cinta yang tak pernah kukirim, dan refleksi panjang tentang siapa diriku sebenarnya. Sekarang di aula ini, Rea berdiri di depan penghulu dengan jas batik putih yang membuatnya terlihat seperti pangeran. Sinta di sisinya tersenyum malu-malu, gaun pengantinnya berkilau. Tamu-tamu bertepuk tangan saat penghulu bertanya kesediaan. Jantungku berdegup kencang. Dokumen di tanganku terasa seperti bom waktu. Apakah aku berani melangkah maju? Apakah ini pengkhianatan terhadap persahabatan kami, atau justru penyelamatan? Tiba-tiba, Rea menoleh ke arahku. Matanya bertemu dengan mataku hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat dunia berhenti. Aku tahu saat ini adalah titik balik. Dengan langkah pelan, aku mulai bergerak ke depan, tangan gemetar memegang dokumen yang akan mengubah takdir kami semua. Penghulu sudah mulai membaca ayat-ayat, suaranya menggema di aula yang penuh hiasan bunga segar. Tamu-tamu diam hormat, tapi aku tak mendengar apa-apa lagi selain detak jantungku sendiri. Rea menatapku lagi, kali ini lebih lama, seolah meminta pengertian. Aku ingat malam terakhir kami bertemu sebelum pertunangan resmi. Di balkon apartemenku yang menghadap lampu-lampu Jakarta, Rea memelukku dari belakang. Dim, kalau aku menikah, apa kamu masih mau tetap di sampingku sebagai sahabat? Aku tak menjawab, hanya menangis diam-diam. Malam itu, aku mulai menulis halaman pertama dokumen. Rea, aku bukan hanya sahabatmu, tulisku saat itu. Aku adalah bagian dari dirimu yang tak bisa kau akui di depan dunia ini.
Aku lampirkan oto pertama kami di Danau Situpatenggang Bandung saat kami tertawa sambil memegang tangan di balik kabut pagi. Oto itu tak berbahaya bagi orang lain, tapi bagi kami itu adalah janji. Kemudian halaman demi halaman, aku tuangkan segalanya, bagaimana tekanan keluarga membuatnya menjauh, bagaimana aku hampir menyerah dan pindah ke Surabaya untuk melupakan, tapi selalu kembali karena cinta ini lebih kuat dari ketakutan. Di aula, Sinta menyentuh lengan Rea lembut, mengingatkannya pada momen besar ini. Ibu Rea, Bu Rina, menangis haru di baris depan, sementara adik Rea, Budi, yang sebenarnya tahu rahasia kami karena pernah tidak sengaja melihat pesan di ponsel kakeknya, menatapku dengan khawatir. Budi pernah bilang padaku, Mas Dim, kalau Mas Rea bahagia dengan kamu, kenapa harus disembunyikan? Tapi keluarga kita mereka tak akan terima. Kata-kata itu masih terngiang, membuatku sadar bahwa pengorbanan tak hanya milikku. Aku terus melangkah mendekat. Para tamu mulai memperhatikan gerakanku yang aneh. Seorang tante dari pihak keluarga Sinta berbisik, siapa itu? Kok mendekat ke pengantin? Jantungku semakin kencang. Dokumen ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuka mata. Di dalamnya ada bagian di mana aku menulis tentang perjalanan identitasku sendiri. Di Indonesia, di mana orang-orang seperti aku sering disebut tidak normal di media dan keluarga, aku pernah mencoba berubah. Aku pernah pacaran dengan seorang perempuan di kampus hanya untuk membuktikan pada diriku sendiri. Tapi setiap kali Rea menelepon, semua kepura-puraan runtuh. Tiba-tiba, penghulu bertanya pada Rea, apakah kamu menerima pernikahan ini dengan sukarela? Rea ragu sesaat. Matanya kembali ke arahku. Aku sudah berada di baris kedua sekarang. Dokumen di tanganku terbuka sedikit, memperlihatkan foto kami berdua di Pantai Anyer saat liburan rahasia tahun lalu. Rea tersenyum kecil padaku waktu itu, bilang suatu hari kita tak perlu sembunyi lagi. Sekarang saat itu mungkin tiba. Aku berhenti tepat di depan panggung kecil. Semua mata tertuju padaku. Ma mengganggu, kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang kubayangkan. Tapi ada sesuatu yang harus Rea lihat sebelum semuanya terlambat. Rea memucat. Sinta mengerutkan kening bingung. Pak Hadi bangkit dari kursi, Dimas, apa-apaan ini? Aku mengulurkan dokumen itu kepada Rea. Tangan kami bersentuhan sesaat, dan di sana, di tengah keramaian, aku merasakan kembali hangatnya cinta yang selama ini kami jaga rapat-rapat. Rea mengambilnya, membuka halaman pertama. Matanya melebar saat membaca kalimat pembuka yang kutulis dengan tinta hitam tebal. Rea, kalau kamu membaca ini di hari pernikahanmu, artinya aku sudah memilih untuk tidak lagi diam. Ruangan menjadi hening total. Bahkan musik pengiring yang lembut tadi ikut berhenti. Rea membaca dengan tangan gemetar, sementara Sinta memegang lengannya lebih erat. Apa ini, Mas? Tanyanya pelan, tapi Rea tak menjawab. Pak Hadi melangkah maju, wajahnya memerah karena marah. Dimas, kamu sahabat Rea sejak kuliah, tapi ini bukan saatnya bercanda. Aku berdiri tegak, meski kaki terasa lemas. Ini adalah momen yang selama berbulan-bulan kuhadapi dalam mimpi burukku. Sementara Rea terus membaca, ingatanku melayang kembali ke tahun ketiga kuliah. Saat itu, Rea hampir putus asa karena tekanan ayahnya yang ingin dia ambil alih bisnis segera setelah lulus. Kami kabur ke puncak selama 2 hari, menyewa ila kecil. Di sana, di bawah langit berbintang, Rea pertama kali mengakui perasaannya. Dim, aku mencintaimu. Bukan sebagai sahabat, tapi lebih dari itu. Malam itu kami berpelukan lama, tanpa kata-kata berlebih. Keesokan harinya, saat kembali ke Bandung, kami berjanji akan saling lindungi. Tapi janji itu kini diuji oleh pernikahan ini. Di aula, Rea menutup dokumen sebentar, matanya basah. Dia menatapku dengan campuran syukur dan ketakutan. Dimas, kamu serius, bisiknya. Aku mengangguk.
Di dalam dokumen ada halaman tentang bagaimana aku hampir bunuh diri tahun lalu saat mendengar pertunangan itu. Aku tak pernah bilang padanya, tapi sekarang dia tahu. Aku tak bisa lagi melihatmu mengorbankan diri untuk keluarga, Rea. Kamu berhak bahagia dengan siapapun termasuk aku. Burina menangis terseduh, sementara Budi berdiri di sampingnya, seolah siap melindungi kakaknya. Sinta mundur selangkah, wajahnya pucat. Mas Rea, apa maksud semua ini? Suaranya bergetar. Tamu-tamu mulai berbisik semakin kencang. Beberapa keluarga Sinta berdiri, siap meninggalkan tempat. Pak Hadi merebut dokumen dari tangan Rea dan mulai membaca. Wajahnya berubah dari marah menjadi syok, lalu hening. Aku tahu dokumen itu berisi bukti yang tak terbantahkan, bukan oto mesra yang ulgar, tapi momen-momen kecil yang hanya kami pahami, tiket bioskop yang kami simpan, catatan kecil di buku catatan kuliah, bahkan email lama yang aku cetak. Semua menunjukkan bahwa cinta kami nyata, bukan khayalan. Rea akhirnya berbicara, suaranya lantang meski bergetar. Ayah, ibu, aku tak bisa melanjutkan ini. Sinta, maafkan aku. Aku mencintai Dimas. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aula meledak dalam kegaduhan. Beberapa tamu berteriak, yang lain keluar ruangan. Sinta menangis sambil berlari keluar, diikuti keluarganya. Pak Hadi menatap Rea dengan mata penuh kekecewaan. Kamu menghancurkan segalanya, nak. Apa yang akan dikatakan orang-orang? Rea memegang tanganku sekarang di depan semua orang. Untuk pertama kalinya, kami tak sembunyi. Tapi aku tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. Malam itu, setelah kekacauan pernikahan, aku dan Rea duduk di teras rumah keluargaku di pinggiran Jakarta. Rumah sederhana yang dulu sering kami kunjungi diam-diam, Rea masih memegang dokumen, halaman-halaman sudah kusut karena dibaca berulang. Kenapa kamu lakukan ini, Dim? Kamu tahu risiko yang kita hadapi. Suaranya lelah, tapi ada kelegaan di sana. Aku menjawab pelan karena aku lelah pura-pura, Rea. Di Indonesia ini kita selalu takut. Takut keluarga, takut tetangga, takut Tuhan. Tapi aku sadar, menyembunyikan diri justru menyakiti kita berdua. Keluargaku yang sudah lama curiga, akhirnya tahu semuanya malam itu. Ibu memelukku sambil menangis, kenapa tidak bilang dari dulu, nak? Kami tetap orang tuamu. Ayah lebih diam, tapi dia tak marah. Itu sudah lebih dari yang kuharapkan. Sementara keluarga Rea, situasinya berbeda. Pak Hadi mengancam akan memutus hubungan, Burina tak mau bicara. Budi, adik Rea, menjadi jembatan. Dia datang ke rumahku pagi harinya, Mas, kakakku butuh waktu. Tapi dia bahagia sekarang. Hari-hari berikutnya penuh badai. Media sosial meledak dengan rumor. Oto-oto pernikahan yang bocor beredar, meski tanpa wajah jelas. Beberapa teman kuliah lama menghubungiku, ada yang mendukung, ada yang menjauh. Di studio desainku, klien mulai membatalkan proyek. Kami tak mau ada isu, kata salah satunya. Tekanan masyarakat terasa nyata. Di Indonesia, di mana banyak yang masih melihat cinta sesama jenis sebagai dosa besar, kami harus belajar berjalan dengan kepala tegak. Rea pindah sementara ke apartemenku. Kami berbicara panjang lebar setiap malam. Dia menceritakan betapa beratnya tekanan bisnis keluarga. Ayah ingin aku jadi pewaris sempurna. Menikah dengan Sinta adalah bagian dari rencana itu. Aku mendengarkan lalu berbagi ceritaku sendiri. Bagaimana aku pernah pergi ke konselor di Bandung untuk mengubah orientasiku, tapi gagal karena hati tak bisa dibohongi. Pengorbanan terbesar adalah saat aku hampir menyerah dan menghapus semua kontak Rea. Tapi dokumen itu yang menyelamatkan aku dari keputusasaan. Suatu sore saat kami berjalan di Taman Suropati, Rea memegang tanganku terbuka. Terima kasih, Dim, dokumenmu bukan hanya membalik pernikahan, tapi juga membalik hidupku.
Kami duduk di bangku menatap anak-anak bermain. Di sana aku sadar bahwa cinta kami bukan lagi rahasia gelap. Ini adalah pilihan untuk hidup jujur, meski dunia belum siap. Tapi masih ada luka yang belum sembuh. Sinta mengirim pesan padaku, aku tak marah, hanya kecewa. Rea pantas bahagia. Kata-kata itu membuatku merasa bersalah, tapi juga lega. Namun konflik dengan keluarga Rea belum usai. Pak Hadi memanggil Rea ke kantornya. Pertemuan itu berakhir dengan teriakan dan pintu dibanting. Rea pulang dengan wajah pucat. Ayah bilang kalau aku tetap dengan kamu, perusahaan tak akan aku warisi. Itu pukulan telak. Rea adalah anak yang dibesarkan untuk mengambil alih bisnis keluarga sejak kecil. Aku memeluknya, kita bisa mulai dari nol, Rea. Bersama. Bulan-bulan berikutnya adalah ujian terberat. Rea kehilangan jabatannya di perusahaan ayah, dan kami hidup dengan tabunganku yang terbatas. Tapi di tengah kesulitan itu, kami tumbuh. Rea mulai belajar desain bersamaku di studio kecil. Kami membuat proyek bersama, logo untuk Kaikai India di Jakarta yang ramah bagi semua orang. Persahabatan dengan Budi semakin kuat. Adik Rea itu sering datang, membawa makanan dari rumah dan berita tentang ibu yang mulai melunak. Ibu mulai bertanya tentang Dimas, katanya suatu hari. Itu harapan kecil yang berharga. Aku juga menghadapi krisis internal. Di sebuah pertemuan komunitas kecil di Bandung yang kami kunjungi diam-diam, aku bertemu pria-pria lain yang punya cerita serupa. Salah satunya, seorang guru bernama Andi, bercerita bagaimana keluarganya mengusirnya karena orientasi. Kita harus saling dukung, katanya. Pertemuan itu membuatku sadar bahwa perjuangan kami bukan sendirian. Tapi ada juga pengkhianatan kecil dari teman lama yang menyebarkan gosip di grup alumni. Rea marah besar, tapi aku belajar memakan. Kita tak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri, kataku padanya. Suatu malam di apartemen, saat hujan deras seperti hari pertama kami bertemu, Rea mengeluarkan dokumen lama itu. Ini bukan akhir, Dim, ini awal. Kami membacanya bersama, tertawa dan menangis mengingat kenangan. Di situ, aku menulis bagian terakhir yang belum sempat dia baca di aula pernikahan. Kalau suatu hari kamu memilih aku di depan dunia, aku akan tahu bahwa pengorbanan kita tak sia-sia. Rea memelukku erat. Hari itu sudah tiba, Dimas. Keluarga Sinta akhirnya menerima permintaan Rea. Sinta bahkan menikah dengan pria lain beberapa bulan kemudian dan mengirim undangan pada kami sebagai teman. Itu penyembuhan yang tak terduga. Sementara Pak Hadi masih keras kepala, Bu Rina mulai datang berkunjung diam-diam, dia membawa masakan rumahan dan duduk berjam-jam bicara dengan kami. Ibu tak mengerti semuanya, tapi ibu lihat anakku bahagia, katanya suatu sore. Air mata mengalir di pipinya. Itu momen yang membuat Rea menangis seperti anak kecil. Di tengah semua itu, bisnis kecil kami mulai berkembang. Klien baru datang setelah melihat karya kami di media sosial. Kami tak lagi sembunyi. Oto kami berdua muncul di akun studio dengan caption sederhana, tim terbaik dalam hidup dan kerja. Beberapa komentar negatif datang, tapi dukungan jauh lebih banyak. Di Indonesia yang berubah perlahan, ada ruang kecil untuk kami. 2 tahun berlalu sejak hari pernikahan yang terbalik itu. Kami kini tinggal di rumah kecil di pinggiran Jakarta Selatan, dengan kebun kecil tempat Rea suka menanam bunga. Studio desain kami sudah punya 5 karyawan dan proyek datang dari berbagai kota. Keluarga Rea akhirnya melunak total. Pak Hadi, meski tak pernah secara terbuka mengakui, mulai melibatkan Rea lagi dalam urusan bisnis kecil. Kamu tetap anakku, katanya suatu hari di telepon. Itu sudah cukup. Aku sering melihat ke belakang dan tersenyum. Dokumen rahasiaku yang dulu seperti senjata, kini menjadi kenangan berharga yang kami simpan di laci.
Setiap tahun pada tanggal pernikahan yang gagal itu, kami membukanya lagi, membaca, dan berterima kasih pada diri kami yang dulu berani. Perjalanan ini mengajarkan kami bahwa cinta tak selalu mudah, tapi selalu layak diperjuangkan. Ada saatnya pengorbanan, ada saatnya keberanian, dan ada saatnya penerimaan. Budi kini sudah menikah dan sering mengajak anaknya bermain ke rumah kami. Bu Rina menjadi nenek yang hangat bagi semua. Bahkan tetangga sekitar mulai menerima kami sebagai pasangan biasa. Indonesia memang masih punya jalan panjang, tapi perubahan dimulai dari cerita kecil seperti milik kami. Suatu sore saat matahari terbenam di teras rumah, Rea memegang tanganku. Dim, tanpa dokumenmu aku tak akan pernah jadi orang yang aku inginkan. Aku tersenyum dan tanpa kamu aku tak akan pernah tahu arti berani. Kami duduk diam menikmati angin sore yang sejuk. Benarkah cinta sejati harus selalu mengalah pada tekanan keluarga dan masyarakat, atau justru harus diperjuangkan meski dengan risiko besar? Benar atau salah?